Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu mentega meses. Bismillah. Untuk langkah awal, campurkan 180 gram tepung terigu dengan 1 saset susu bubuk 27 gram, aduk rata. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Di wadah lain campurkan 100 gram margarin dan 100 gram butter, bisa pakai full butter atau full margarin ya. Kemudian masukkan 160 gram gula pasir yang sudah di blender, 80 gram kental manis, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini kita mixer, naikkan kecepatan mixernya secara bertahap. Kemudian ini bisa kita sambil sisir bagian pinggirannya yang belum ikut tercampur supaya bisa tercampur dengan adonan. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi. Setelah adonannya mengembang seperti ini, kita matikan mixernya. Ini saya ratakan lagi menggunakan spatula. Kemudian kalau sudah tercampur rata, kita masukkan 5 kuning telur secara bertahap. Jadi ini satu persatu ya dimasukkan supaya adonannya itu nggak pecah. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masukkan kuning telur yang selanjutnya ya. Jadi jangan dimasukkan sekaligus. Masukkan 1 kuning telur selanjutnya. Maaf ya, ini nggak sengaja terjatuh kedua-duanya ya kuning telurnya. Jadi saya aduk dulu seperti ini satu. Kemudian kalau sudah tercampur rata, baru saya aduk lagi kuning yang selanjutnya. Lakukan terus cara tadi sampai semuanya selesai dimasukkan. Pastikan benar-benar tercampur, baru kita masukkan kuning telur yang selanjutnya. Ini saya masukkan kuning telur yang terakhir. Dan ingat, untuk kuning telurnya tetap diaduk dengan mixer kecepatan paling rendah. Kalau sudah tercampur, kita masukkan campuran tepung dan susu bubuk sambil diayak. Jika sudah, ini akan saya aduk dulu menggunakan spatula seperti ini ya, supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Kalau sudah setengah tercampur seperti ini akan saya ratakan lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita matikan lagi mixernya dan kita ratakan lagi, sisir bagian pinggirannya sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kemudian ini kita sisihkan dulu adonan margarin dan butter. Kemudian siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 5 putih telur. Mixer dari kecepatan paling rendah sekitar 30 detik ya. Jadi jangan langsung dinaikkan kecepatan mixernya ke kecepatan yang tinggi. Nanti putih telurnya itu akan lebih mudah mencair. Naikkan secara bertahap setiap kecepatannya sampai kecepatannya tinggi dan adonannya mengembang kaku seperti ini. Jadi putih telurnya ini akan lebih stabil. Kemudian kita ambil adonan margarin dan butter, campurkan 1/3 bagian putih telur yang sudah di mixer. Jadi ini dimasukkan secara bertahap dulu. Setelah itu aduk perlahan dengan menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Jangan terlalu kuat ya mengaduknya, nanti putih telurnya bisa pecah. Kemudian ini saya masukkan 1/3 bagian yang kedua. Aduk balik lagi atau aduk lipat secara perlahan. Kalau sudah, ini akan saya masukkan 1/3 yang terakhir. Ini saya masukkan semuanya sampai habis putih telurnya. Aduk lagi dengan menggunakan spatula, dengan menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jangan terlalu kuat ya, nanti adonan putih telurnya itu bisa pecah. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian tambahkan 100 gram meses coklat. Untuk mesesnya ini opsional, bisa dipakai atau enggak. Kemudian aduk balik lagi sampai tercampur rata. Tuang adonan ke loyang diameter 22 cm yang diolesi margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Bisa juga kalian pakai loyang ukuran 20 cm yang tingginya 9 cm ya. Kemudian kalau sudah, ini kita ratakan permukaannya. Dan kalau sudah, ini kita hentakan supaya adonannya itu merata di dalam loyang. Kemudian kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Saya pakai suhu sekitar 170 sampai 175, kurang lebih selama 45 sampai 50 menit. Nah, ini dia hasilnya, sudah saya panggang. Bisa kita keluarkan dari oven. Panas-panas bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Ini saya balik. Nah, ini dia hasilnya, sudah kita keluarkan dari loyang. Dan ini bisa kita tunggu sampai dingin atau hangat ya, baru kita potong-potong.
Nah, bisa kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Pori-pori kuenya ini terlihat halus sekali dan yang pastinya ini juga lembut dan moist. Langsung aja kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pas dipotong lembut banget. Teksturnya moist dan pas di tenggorokan itu nggak seret sama sekali ya. Jadi ini kayak lumer gitu. Kemudian mesesnya juga berasa banget, manisnya juga pas. Jadi ini benar-benar wajib kalian coba di rumah karena tanpa pengembang, tanpa menggunakan SP dan baking powder. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.